Puji nama Tuhan, kita akan mulai ibadah kita pada hari ini. Saya akan sapa Bapak Ibu, Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, amin. Kurang semangat. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, amin. Haleluya. Sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini, kita akan mendengarkan warta tambahan. Shalom Bapak Ibu. Tambahan 1 Februari 2021 untuk teknis pelaksanaan ibadah Minggu 28 Februari 2021. Ibadah kita berlangsung 2 kali ibadah. Yang pertama jam 9 sampai dengan jam 10. Kemudian ibadah kedua jam 10.30 sampai dengan 11.30. Dengan tetap mengikuti protokol kesehatan, menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Kemudian persembahan boleh dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang telah disediakan, baik yang di depan ataupun yang di bawah lantai 1. Kemudian Bapak Ibu yang usia 60 tahun ke atas dan anak-anak di bawah 12 tahun ke bawah sebaiknya mengikuti ibadah dari rumah. Kemudian warta selanjutnya, persembahan buah sulung kepada Bapak Ibu saudara memberikan persembahan buah sulung bisa memasukkan ke dalam amplop tertutup dan menuliskan untuk persembahan buah sulung. Persembahan buah sulung ini berlangsung selama bulan Februari. Kemudian buat terobosan setiap hari Rabu, kami juga mengundang Bapak Ibu untuk mengikuti seluruh pekerja untuk mengikuti doa terobosan hari Rabu yang dilaksanakan setiap jam 8 dan terbuka juga untuk jemaat dengan tetap mengikuti protokol kesehatan. Dan yang terakhir, persembahan buah iman kepada Bapak Ibu yang belum memiliki kartu seperti ini yang hijau atau yang kuning, boleh meminta atau mendapatkannya dari Ibu Bendahara Bapak dan Ibu Simajunta berupa ribuan. Persembahan benih iman ini di dalamnya sudah tertera dengan nominal yang bebas ditentukan oleh dari Bapak Ibu semua. Jadi ini tidak terikat dan tidak memaksa. Persembahan benih iman ini untuk pembangunan gereja, rencana pembangunan gereja. Demikian warta tambahan, Tuhan Yesus memberkati. Saya mengundang Bapak Ibu agar kita bersama-sama bangkit berdiri.
Mari kita beri senyum yang termanis bagi kanan kiri Bapak Ibu. Katakan salam sehati bagi kita semua. Berapa banyak di antara kita yang siap untuk memuji muliakan nama Tuhan tempat ini. Boleh lambaikan tangannya. Tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Terpujilah namamu ya Tuhan, tempat ini, bumi ini, baik di surga ya. Pujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu hati kami nyatakan, kerajaanmu kekal selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu Tuhan. Kau ajaib dan penuh keagungan. Satu suara kami nyatakan, kerajaanmu kekal selamanya. Mari sorakan. Kaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya yang memberitahu untuk selamanya. Pujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, satu suara kami nyatakan, kerajaanmu kekal selamanya. Kaulah Raja atas dunia, hancurkan kutuk, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memberitahu. Kaulah Raja atas dunia, hancurkan kutuk
tempat ini Tuhan. Kami datang dengan penuh kerendahan hati menghampiri tata kudus-Mu. Kami mengundang Engkau hadir ya Tuhan. Sebab yang kami nanti-nantikan hanya Engkau saja ya Tuhan. Sebab yang kami nanti-nantikan hanya berada di dekat-Mu ya Tuhan. Sebab yang kami nanti-nantikan adalah ya Tuhan memuji dan menyembah-Mu di tempat ini. Sebab lebih baik satu hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat yang lain ya Tuhan. Lebih baik di dekat-Mu ya Tuhan daripada di kemah pasir. Oleh sebab itu ya Tuhan, sucikan dan kuduskan kami Tuhan, agar kami boleh layak menghampiri tata kudus-Mu ya Tuhan. melihat tata
Tuhan. Kudus aku mengikuti kasih-Mu, kasih-Mu. Memulihkan hidupku, sungguh besar anugerah-Mu. Kau selamatkan hidupku. Ku
Mari lebih lagi sembah Tuhan dengan senap suara, dengan senap kekuatan-Mu. Oh rabaya 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 shanda rabaya 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 shikina rabaya 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 sikina rabaya 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 shikina rabaya rabaya. Dengarkan Tuhan seruan doa kami, dengarkan Tuhan pujian syukur kami, dengarkan ya Tuhan nyanyian kami. Oh rabasanda rabaya rabasanda, sebab Kau layak dipuji, Kau layak disembah. Ina rabasanda rabasi, dengan segala kekuatan kami, dengan segala hati kami. Rabaya 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 rabasanda rabaya rabasi. Layak dipuji disembah, Kau layak
Engkau adalah Raja yang termulia, yang terbesar di dalam kehidupan kami ya Bapa. Sehingga di pagi hari ini Tuhan, kami kembali datang menghadap hadirat-Mu, mengucap syukur di hadapan-Mu Bapa. Karena itu kami berdoa ya Tuhan, kiranya kami semua umat-Mu yang ada di tempat ini, Tuhan yang menguduskan kami, Tuhan yang melayakkan kami, Tuhan memberikan pengurapan kepada kami, agar kami dapat mempersembahkan yang terbaik untuk memuliakan nama Tuhan Yesus tempat yang terhati ini Bapa. Tuhan, kami juga berdoa di sini tadi Bapa, kiranya Tuhan juga mengampunkan segala dosa dan pelanggaran dalam hidup kami, sehingga tidak menjadi penghalang bagi kami untuk memperoleh berkat-berkat firman Tuhan di tengah kehidupan kami ya Bapa. Tuhan, kami berdoa di siang hari ini Bapa, untuk tempat ini Tuhan, kiranya Roh Kudus kalau Tuhan bersemayam di tengah-tengah gereja ini Tuhan. Jadi kalau masih ada Tuhan kuasa-kuasa yang tidak berasal daripada Tuhan Yesus Tuhan, kami ikat, kami patahkan kuasa yang di dalam nama Tuhan Yesus Bapa. Kiranya Tuhan beracara di sepanjang ibadah kami Tuhan, di mana juga Tuhan tahu sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan Bapa. Kiranya Tuhan berkuasa Tuhan, biar firman Tuhan yang kami dengarkan di siang hari ini dapat kami bawa pulang, kami lakukan di tengah-tengah kehidupan kami Bapa. Karena kami percaya ada Roh Kudus yang senantiasa memberikan pertolongan bagi kami Bapa. Terima kasih Tuhan bagi kita yang telah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Salam Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Bagaimana kabar kita di sepanjang minggu ini? Ya pasti semuanya luar biasa ya. Amin Bapak Ibu. Saya rasa saya tidak perlu lagi memperkenalkan diri ya dari tempat ini, karena kita semua di tempat ini sudah banyak yang bersama-sama beribadah di gereja GBI Simpang Kantor. Mungkin ada yang udah puluhan tahun ya kita bersama-sama di tempat ini. Jadi oleh karena itu saya tidak perlu lagi memperkenalkan diri kepada Bapak Ibu Saudara, karena kalau secara pribadi kita pasti sudah lebih mengenal satu dengan yang lain. Amin Bapak Ibu. Jadi di pagi hari ini gembala kita di tempat ini kembali menjadwal saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah ibadat kita. Saya renungkan, saya menyampaikan firman Tuhan bukan karena saya bisa ataupun karena saya pintar, tetapi ya karena otoritas di GBI Simpang Kantor adalah gembala. Jadi karena saya dipercayakan gembala kita, pasti gembala kita telah mendoakan saya dan mendoakan kita semua untuk menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. Jadi di pagi hari ini, adapun yang menjadi judul firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama-sama, itu saya mengambil judulnya Belajar Sabar di Masa yang Sukar. Ya, jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kenapa sih di sini belajar ya? Bukan sabar di dalam masa yang sukar ya, belajar karena kita percaya kita semua di tempat ini tidak ada yang sempurna. Jadi sabar itu bisa ya bertumbuh. Jadi ketika kita lahir kita pasti sama semua, tapi kadang-kadang mungkin saya tidak sabar karena memang udah bawaan dari sananya, atau karena opung saya pun tidak sabar, atau karena bapak saya pun tidak sabar. Tapi kalau menurut saya sabar itu bisa dibentuk di dalam kehidupan kita. Jadi makanya biarlah Bapak Ibu yang ada di tempat ini, kita akan belajar bersama-sama bagaimana kita dalam hidup kita bisa belajar sabar walaupun di masa yang sukar. Kalau kita berbicara tentang masa yang sukar, kita semua sudah tahu dari zaman dahulu ya, dari zaman Perjanjian Lama sudah mengalami kesusahan atau kesukaran ya. Baik itu pada zaman Ishak ya, ada kelaparan yang besar. Baik itu pada zaman Elia, ada juga kekeringan selama 3,5 tahun. Bahkan juga di dalam Perjanjian Baru juga ada kesukaran ya. Bahkan Tuhan kita sendiri pun semasa hidupnya juga mengalami kesukaran. Bahkan kita kalau ke depan lagi, di dalam
atau di masa ya perang dunia pertama, kedua, pasti ada kesukaran yang besar. Bahkan juga setelah kemerdekaan, di masa Orde Lama juga ada kesukaran, di masa Orde Baru juga ada kesukaran. Bahkan juga kalau kita lihat ke belakang ya, di Krismon 98 adalah juga kesukaran yang besar yang menimpa terutama ya bangsa kita. Jadi masalah kesukaran atau kesusahan itu mau tidak mau harus kita jalani. Baik kita itu anak-anak Tuhan maupun hamba Tuhan. Cuman bedanya bagaimana sikap hati kita di dalam menghadapi situasi yang sukar. Kalau bagi saya perbedaannya di situ aja. Bagaimana kita menyikapi di masa-masa yang sukar. Jadi sebelum kita lanjutkan, kita buka dulu firman Tuhan di dalam Yakobus 5 ayat 7 sampai dengan 11. Kita baca bersama-sama 2, 3, ya. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga sudah bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan, penderitaan, dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang ada pada akhirnya disediakan oleh Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Amin, Bapak Ibu. Jadi kalau kita baca dalam perikop ini dari ayat 7 sampai dengan ke ayat 11 ya, kata sabar mungkin ada 4 kali ya. Sabar, tekun, berbahagia. Jadi sabar, tekun, berbahagia. Jadi antara sabar, bertekun, dan berbahagia ada kaitannya. Jadi di siang hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita di tempat ini, apapun keadaannya, apapun situasinya yang kita alami di tengah-tengah kehidupan kita, baik itu di tengah-tengah keluarga, pasti Bapak Ibu yang ada di tempat ini, masing-masing kita ini keluarga, pasti ada mengalami sesuatu yang tidak baik. Baik itu masalah ekonomi, baik itu masalah kesehatan, baik itu masalah anak-anak, baik itu masalah ya masa depan bagi yang masih muda-mudi yang udah usianya agak lebih senior ya, saya bilang ya, pasti kita semua menghadapi situasi yang sukar. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita dalam perikop ini, kita diminta untuk bersabar. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita perlu lihat apa sebenarnya pengertian daripada sabar ya. Kalau kita lihat di dalam KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, sabar itu artinya tahan menghadapi cobaan, teguh, tekun, dan tidak terburu-buru. Jadi itulah gambaran yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi sifat ini adalah sifat Tuhan itu sendiri. Jadi mau tidak mau kita sebagai pengikut Kristus, sebagai anak Tuhan, jadi karakter daripada Tuhan itu atau sifat daripada Tuhan itu harus juga ada di dalam kehidupan kita. Ya karena kita tahu juga bahwasanya kita mau serupa atau segambar dengan Dia, terutama dalam karakternya. Coba kita lihat dulu di dalam Keluaran 34 ayat 6.
kita baca, atau saya sendiri yang baca ya. Keluaran 34 ayat 6. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan kasih setianya. Jadi di dalam firman Tuhan nyatakan bahwasanya Tuhan itu sendiri adalah sabar, panjang sabar. Jadi oleh karena itu, mau tidak mau kita juga sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid Kristus, kita juga sifat itu harus ada di tengah-tengah kehidupan kita. Dan kalau kita lihat lagi dalam Amsal ya, Amsal 28. Ya, mohon maaf ya, Amsal 16 ya, Amsal 16. Ayat 32. Ya, ini juga berbicara tentang sabar ya. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, dan orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Ya, jadi orang yang sabar adalah melebihi seorang pahlawan. Kita tahu itu pahlawan ya. Pahlawan itu adalah sebagai pemenang. Jadi pemenang, kita kalau sabar melebihi daripada seorang pahlawan. Pahlawan itu bisa mengalahkan musuh. Jadi pahlawan itu orang yang bisa mengalahkan musuh. Jadi kalau kita sabar, jadi sabar itu melebihi daripada seorang pahlawan yang bisa mengalahkan musuh. Ya sebenarnya musuh itu dalam kehidupan kita ya siapa ya? Musuh kita kadang diri kita sendiri. Musuh itu kadang diri kita sendiri, kedagingan kita. Jadi kita harus bisa mengalahkan, kalau kita orang yang sabar, berarti kita bisa mengalahkan musuh, bisa mengalahkan kedagingan kita. Ya karena firman Tuhan juga ada mencatat bahwasanya roh memang penurut, tetapi daging lemah. Ya, jadi dalam kesempatan ini Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kita memang harus bisa melawan musuh kedagingan kita. Bukan hanya dari luar, dari dalam sendiri. Tapi kadang-kadang kita salahkan iblis. Iblis kita salahkan. Sama dengan situasi sekarang ini, kadang-kadang kita salahkan COVID ya. Jadi kadang-kadang ya ini memang jadi lelucon juga ya. Situasi kita sekarang ini yang sedang mengalami COVID ya. Jadi baik itu dalam kadang-kadang dalam pelayanan, dalam kehidupan sehari-hari, dalam beribadah ya. Kadang-kadang kita buat alasan COVID ya. Nggak bisa karena COVID. Karena COVID, ya lama-lama ya COVID-nya pun semakin bangga kan. Berarti COVID udah melebihi dari iblis ya. Ya itu kita kadang pakai ini alasan COVID. Ya jadi COVID-nya nggak hilang-hilang jadinya kan ya. Ini sebagai apa? Sebagai lelucon aja ya. Sebagai lelucon aja. Jadi biarlah Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, biarlah kita di dalam kehidupan kita bisa sabar ya. Sabar itu bisa dibentuk, bisa dibentuk. Jadi bukan sabar itu udah bawaan lahir ya. Tapi inilah kadang-kadang dalam hidup kita, udah bawaan lahir, sabar. Bisa semua berubah. Karena ada Roh Kudus. Kita kan percaya ada Roh Kudus. Roh Kudus itu bisa mengubahkan segalanya. Bisa. Roh Kudus adalah sebagai penolong yang bisa mengalahkan atau mengubahkan segalanya. Jadi kalau kita lihat dari pengertian sabar tadi, ya memang mau tidak mau, karena itu adalah karakter daripada Kristus sendiri, kita sebagai murid Kristus, karakter itu harus ada juga di tengah-tengah kehidupan kita. Kita tahan terhadap cobaan, tekun, teguh, dan tidak terburu-buru. Kadang-kadang ya memang sering kita dalam mengambil keputusan juga ya terburu-buru ya di dalam kehidupan kita. Jadi konteksnya di dalam kehidupan kita, dalam hal apa kita perlu bersabar ya. Karena ini udah hampir jam 10 ya. Nah, jadi kita ambil secara garis besarnya aja. Dalam konteksnya dalam kehidupan kita, dalam hal apakah kita perlu bersabar? Yang pertama, kita perlu sabar terhadap sesama manusia. Sesama manusia, sesama kita. Baik itu dalam keluarga, ya contoh kecilnya ya. Jadi antara suami istri juga perlu sabar. Saling sabar.
Jangan kadang-kadang gara-gara ngomongan suami sedikit aja kita udah langsung hilang kesabaran, hilang kendali. Ya. Termasuk juga antara orang tua dengan anak. Mungkin dalam kita mendidik anak, membesarkan anak, karena anak kita ya mungkin agak susah diatur, hilang kesabaran kita. Tapi ya Tuhan mau kesabaran itu adalah merupakan gambaran daripada kehidupan kita. Mungkin juga dalam gereja, antara ya gembala dengan pengerja, atau antara ketua FA dengan anggota FA. Ya dalam hal ini ya memang kita harus sabar satu dengan yang lain. Ya walaupun ada kadang kekurangan daripada teman kita atau sahabat kita sesama pelayanan, ya kita jangan hanyalah melihat-lihat kekurangan daripada teman kita atau sahabat kita. Karena kita harus bisa mengampuni satu dengan yang lain. Karena kita tahu teladan kita lah Tuhan Yesus telah duluan sabar ya menghadapi derita semasa hidupnya. Dan juga kalau kita baca di dalam kitab Matius ya 5 ayat 39, nanti kita baca di rumah aja, bahwasanya waktu Tuhan Yesus khotbah di bukit ya, janganlah dendam satu dengan yang lain, hendaklah kamu mengampuni satu dengan yang lain. Karena itu ajaran Kristus, ya kita harus juga terapkan di tengah-tengah kehidupan kita. Jadi itu yang pertama. Kalau kita lihat dari perikop tadi, di perikop Yakobus. Dan yang kedua, kita sabar menantikan janji Tuhan. Sabar menantikan janji Tuhan. Kalau di dalam Yakobus diberikan contoh itu tentang Abraham. Kita tahu bagaimana Abraham telah teruji iman dan kesabarannya. Ini adalah salah satu tauladan yang perlu kita lihat di tengah-tengah kehidupan kita. Bagaimana Abraham setia menunggu janji Tuhan. Kita mungkin sudah tahu semua ya, bahwasanya tentang janji Tuhan atas Abraham untuk anaknya. Kalau secara biologis, secara manusia, Abraham sudah berusia 80 tahun dan istrinya Sarah pun tidak jauh berbeda. Tuhan menjanjikan akan diberikan seorang anak untuk sebagai ahli waris keturunannya. Ya mungkin secara kalau Abraham itu menggunakan akal pikiran, mungkin tidak setia menunggu janji Tuhan. Bahkan juga disebutkan di dalam kitab Kejadian, Sarah pun sudah menopause, tidak haid lagi. Itu terang-terang dicatat dalam firman Tuhan. Ya mungkin kalau ada di sini orang medis ya, itu ibu apa? Bu Sitorus ya, ibu Naru ya, kan orang medis ya. Biasanya kalau sudah menopause kan sudah susah untuk mendapatkan keturunan. Tetapi itulah dijanjikan Tuhan kepada Abraham dan Sarah. Oleh iman Abraham, dia taat. Oleh imannya, dia sabar. Tapi akhirnya, kalau kita baca dalam Kejadian 15, Kejadian 17, Kejadian 18, Kejadian 21, Ishak lahir. Kita baca dalam Kejadian 21 ya. Ini firman Tuhan ya. Nanti kalau kita nggak baca ayatnya, nanti kan kita hanya bercerita. Kejadian 21 ya. Ayat 1 sampai dengan 3. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dan masa tuanya, dan pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Abraham menamai anaknya yang baru itu adalah Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Nah, inilah buah-buah daripada kesabaran tadi ya.
Jadi bila kita bisa belajar dari Abraham tentang kesabaran, karena kita tahu bahwasanya Abraham adalah sebagai bapak orang percaya, adalah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Karena kita juga adalah ahli waris daripada Abraham, Ishak dan Yakub, maka berkat janji Tuhan yang telah pernah dijanjikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub juga terbuka bagi kehidupan kita. Jadi pilihannya sama kita, mau atau tidak kita sabar untuk menerima yang telah dijanjikan oleh Tuhan. Dan yang ketiga, sabar di dalam kesesakan. Ya, jadi firman Tuhan juga mengajarkan kepada kita sabar di dalam kesesakan. Kita baca di dalam Roma 12 ayat 12. Roma 12 ayat 12. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Bersukacitalah di dalam pengharapan, sabarlah di dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Jadi Tuhan mau, jikalau kita mengalami kesesakan, kesusahan, ataupun pergumulan, kita harus sabar di hadapan Tuhan. Karena kesabaran itu akan membuahkan hasil. Nah, sebagai contoh kalau di dalam Yakobus tadi, Yakobus 5 ayat 11 ya, itu kita diminta belajar daripada Ayub. Bagaimana Ayub? Kita tahu semua tentang atau riwayat Ayub ya. Bagaimana dia adalah orang yang soleh sebenarnya di hadapan Tuhan, tapi dia mengalami sakit yang luar biasa. Bahkan sakitnya sakit yang tidak seperti sakit orang lain. Sampai lukanya, sampai tulang-tulangnya kelihatan. Bahkan juga anak-anaknya meninggal. Sampai 10. Kalau kita baca dalam Ayub itu ya sampai 10 anaknya mati ya. Bahkan juga hartanya habis. Yang paling sedihnya lagi, Ayub ini ditinggalkan istrinya, dicela oleh istrinya. Kalau saya renungkan firman Tuhan ini sungguh luar biasa ya. Walaupun kita tidak bisa seperti Ayub ya, tapi kalau kita renungkan firman Tuhan ini, wah, sungguh luar biasa. Bagaimana Ayub dengan sakit yang luar biasa, anaknya mati, hartanya habis, bahkan dicela oleh istrinya. Memang kalau secara manusia, secara akal pikiran itu susah dilakukan. Tetapi kita bisa belajar daripada Ayub ya. Walaupun mengalami sakit, tapi dia tetap bersabar, tekun, tidak meninggalkan Tuhan. Tapi ya disitulah kadang-kadang kita dalam hidup ini belum seberapa masalah yang kita hadapi. Kadang-kadang yang paling tidak baiknya kita menyalahkan Tuhan. Aku sudah rajin ke gereja, rajin FA, ikut lagi melayani, tapi kok ada aja persoalan atau permasalahan yang saya alami di tengah-tengah kehidupan atau tengah keluarga. Tapi kita perlu bisa belajar dari Ayub, bagaimana dia menghadapi itu semua. Karena kesabarannya, kalau kita baca di dalam Ayub 42 ya, di ayat 42, ayat 10 sampai dengan ayat 16 ya. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali dari segala kepunyaan yang dahulu.
Kemudian datanglah kepadanya semua saudaranya laki-laki dan perempuan dan semua kenalannya yang lama, dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Mereka dinyatakan turut berduka cita dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya. Dan mereka masing-masing memberi dia uang 1 kesita dan sebuah cincin emas. Tuhan memberkati Ayub dalam kehidupan yang selanjutnya lebih daripada dalam hidup yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Dan ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Dan anak perempuan yang pertama diberi nama Yeremia, yang kedua dan seterusnya. Jadi kalau kita lihat di sini, Ayub dipulihkan Tuhan lebih daripada apa yang hilang di dalam hidupnya. Jadi belah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di siang hari ini belah kita masing-masing kita belajar dari kehidupan Ayub di dalam, jikalau kita menghadapi kehidupan kita, ya pasti kita masing-masing keluarga ada menghadapi pergumulan, baik itu sakit penyakit, pasti. Ya mungkin penyakitnya berbeda, tapi dalam hal ini kita diminta untuk tetap tidak meninggalkan Tuhan. Ya saya sendiri, mungkin Bapak Ibu sudah lihat ya, nggak pernah mengalami sakit, ya pernah juga sakit. Pak Gembala, kalau kesaksian Pak Gembala kita dengar, mungkin 8 tahun yang lewat ya Bu ya, bagaimana sakitnya, yang secara medis yang memang harus diadakan tindakan medis, operasi ataupun yang lain-lain. Tapi karena kebaikan Tuhan, karena Pak Gembala kita berharap kepada Tuhan, Tuhan berikan yang terbaik. Ya jadi karena kuasa Tuhan itu tidak terbatas. Kalau kita lihat lagi kisah seorang perempuan yang udah pendarahan 40 tahun ya, bisa disembuhkan oleh Tuhan Yesus hanya dengan menjabah cuma daripada Tuhan Yesus. Jadi yang penting bagi kita, mau atau tidak mau kita menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan, sehingga beban itu akan ditanggung oleh Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus telah duluan naik ke kayu salib untuk menanggung dosa daripada umatnya. Jadi mungkin tentang kesabaran ini perlu kita lakukan di tengah-tengah kehidupan kita, baik itu kita dari dalam mengambil keputusan, baik di dalam menunggu janji-janji Tuhan, maupun di dalam kita menghadapi situasi yang sulit. Amin Bapak Ibu. Ya karena ada, mungkin Bapak Ibu udah sering dengar ya ilustrasi tentang kesabaran ini ya. Itu karena ini sering disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan ya. Cerita ketika ada penerbangan helikopter dari satu pulau yang lain, di mana ada 4 orang penumpangnya, 1 pilot, 1 orang pengusaha muda, 1 orang pramuka, dan 1 orang pendeta yang senior. Jadi ketika di tengah jalan helikopter ini mengalami trouble atau masalah, sehingga pilot berkata kepada penumpang yang 3, itu ada pengusaha muda, ada pramuka, dan pendeta senior. Helikopter kita mengalami trouble atau masalah, jadi ada kemungkinan tidak bisa mendarat di tempat tujuan. Kita ada parasut 3. Jadi parasut cuma 3, sementara penumpang 4. Jadi karena pilot kan pasti lebih tahu di mana tempat parasut, pilot langsung mengambil 1 parasut. Baru yang kedua, pengusaha muda, karena dia orang kaya ya, pengusaha muda, langsung juga diambil dengan tergesa-gesa, langsung diambil, langsung dikaitkan di badan, langsung terjun. Berarti tinggal parasut tinggal 1. Berarti yang tinggal orangnya 2 orang, yaitu seorang pendeta dan seorang pramuka. Tapi namanya hamba Tuhan kan selalu mengalah ya. Dipanggil anak muda ini yang pramuka, anak muda pramuka, ambillah parasut yang 1,
dan kamu terjun ke bawah, bisa jumpa dengan orang tua dan keluarga. Kalau saya, biarlah saya kembali ke Bapa dan bertemu dengan Bapa di sorga. Tapi pramuka menjawab kepada hamba Tuhan atau pendeta, tidak pendeta, parasut masih ada 2. Kita dua-dua akan selamat. Rupanya si pengusaha muda tadi karena terburu-buru, nggak lihat kiri kanan, yang diambilnya rangsel daripada si pramuka, terjun ke bawah. Jadi ini sebagai ilustrasi. Jadi ya Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, baik kita dalam mengambil keputusan, ya janganlah kita tergesa-gesa terburu-buru, karena bisa nanti hasilnya tidak baik. Iya. Jadi ini kan sebagai ilustrasi, tapi kalau kita renungkan memang benar. Ada kaitannya dengan kesabaran tadi ya. Jadi sehingga ya sebenarnya anak muda yang kaya tadi ya meninggal. Dia nggak lihat kiri kanan, langsung aja ambil dia ini rangsel. Dikira parasut juga dipasang, loncat ke bawah. Jadi ya selamat lah semua. Jadi sekedar ilustrasi tentang kesabaran. Ya. Jadi sebagai akhirnya, jikalau kita sabar, apa sebenarnya ya ganjaran atau yang kita peroleh daripada kesabaran atau buah kesabaran itu? Kita buka di dalam Yakobus 1 ayat 12. Ya, Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan di dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan oleh Allah kepadanya, barang siapa yang mengasihi dia. Jadi inilah ganjaran daripada kesabaran tadi ya. Secara rohani ada juga ganjarannya, bukan hanya secara materi ataupun secara duniawi, tetapi secara rohani juga ada ganjarannya. Kita akan memperoleh mahkota kehidupan daripada Allah, daripada Tuhan, ketika Tuhan akan datang ya. Ya memang kita nggak tahu kapan Tuhan itu datang. Ya kalau Tuhan belum datang, atau kita duluan datang kepada Tuhan kan? Iya kan gitu. Hah? Ya. Memang kita nggak tahu kapan Tuhan datang. Tapi yang pasti ini dijanjikan oleh Tuhan, ada mahkota kehidupan. Pasti Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, kita rindu menerima mahkota kehidupan ketika nanti Tuhan akan datang, ataupun ketika datang kepada Tuhan. Ya dengan kata lain, ya, karena nanti ada masa penghakiman ya. Karena itu adalah salah satu investasi yang perlu kita tanamkan di sorga ya, mahkota kehidupan. Karena itulah salah satu goal kita mengikut Tuhan ya. Amin Bapak Ibu. Ya jadi inilah kebenaran firman Tuhan di siang hari ini. Biarlah kesabaran itu bisa bertumbuh di tengah-tengah kehidupan kita. Biarlah juga kita bisa sabar satu dengan yang lain, dan kita sabar menerima atau menunggu janji Tuhan, dan kita harus sabar di dalam kita menghadapi persoalan. Biarlah karakter kita sama dengan karakter Kristus ya, karena Tuhan mau membentuk kita. Inilah firman Tuhan. Kami undang WL untuk naik, karena udah jam 10 lewat ya. Nah, kita naikkan satu pujian bagaikan bencana. Bagaikan bencana siap dibentuk, inikan hidupku di tanganmu. Berurapkan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu.
Terima kasih ya Tuhan atas kebenaran firman Tuhan di siang hari ini Bapa, di mana Tuhan mengajarkan kepada kami, biarlah buah-buah kesabaran itu akan bertumbuh di dalam kehidupan kami Bapa. Biarlah kami Tuhan satu dengan yang lain, biarlah kami juga sabar untuk menantikan janji-janji Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Dan apapun yang kami alami dalam pergumulan hidup kami Bapa, kami tetap setia kepada Tuhan Bapa. Kami percaya Tuhan, kesabaran itu adalah karakter daripada Kristus Bapa. Karena itu kami rindu Tuhan, bila kami semua umat-Mu yang ada di tempat ini, karakter Kristus itu ada di dalam kehidupan kami Bapa. Karena kami percaya Tuhan, ada Roh Kudus yang sedang pertolongan kepada kami, sehingga firman Tuhan ini dapat kami lakukan di tengah-tengah kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan di siang hari ini untuk jemaat Tuhan yang telah hadir ke tempat ini Bapa. Kami rindu, kami percaya Tuhan, bila semakin hari iman kami semakin bertumbuh di hadapan Tuhan Bapa. Dan kami juga berdoa Tuhan, apapun yang menjadi usaha pekerjaan kami sehari-hari Bapa, bila berhasil dan beruntung di tengah-tengah kehidupan kami, anak-anak kami semua Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk hamba-hamba Tuhan Bapa, terlebih gembala kami di tempat ini. Kiranya Tuhan memberikan pengurapan yang lebih lagi untuk gembala kami di tempat ini ya Tuhan, biar dapat mengembalakan jiwa-jiwa yang ada di GBI Simpang Gatar dan juga di GBI Martubung Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan saat ini untuk bangsa kami Bapa, pejabat pemerintahan kami dari yang tertinggi bahkan sampai yang rendah sekalipun Tuhan, biar Tuhan berikan pada roh takut akan Tuhan Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa kami, negara kami Bapa, baik itu ekonomi, baik itu Tuhan yang lain-lain. Kami percaya Tuhan pulihkan semuanya bangsa kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, di mana kami juga sebentar akan kembali dari tempat ini. Tuhan yang mengantarkan kami ke tempat kami masing-masing Bapa, dan kami dapat berjumpa dengan keluarga kami masing-masing Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, di mana juga sebentar kami akan memasuki ibadah kedua Tuhan. Kami percaya dan kami berdoa Tuhan nanti melawan ibadah yang kedua, dan Tuhan mengirimkan jiwa-jiwa datang beribadah ke tempat ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa permohonan kami di pagi hari ini Tuhan. Sebelum kita akhiri ibadah, kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Kami mohon Bapak Ibu Saudara, kita bangkit bersama-sama. Kita arahkan hati dan pikiran kita ke sorga. Kita mengangkat kedua tangan kita. Mari kita terima berkat, anugerah dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga, dan kasih yang sempurna daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis daripada Roh Kudus yang akan menyertai kehidupan kita mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Bagi kita yang percaya, bersama-sama kita katakan amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.